Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Mbak Tita Kurniawati, Mbak Rodatul Husna, dan saya sendiri yaitu Syahrul Arizal ingin mempresentasikan yaitu jurnal yang kami kaji, yaitu yang berjudulkan artikel yaitu YouTube sebagai guru agama di era cyber religion. Itu nama jurnal yaitu dari Cikra Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, volume jurnal yaitu volume 12 nomor 1, tahun penerbit yaitu jurnal yaitu 2021, penulis artikel yaitu Habibie Malik, asal institusi penulisan artikel yaitu dari mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ringkasan latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dewasa ini membawa manusia pada tatanan kehidupan yang lebih kompleks. Teknologi ternyata bukan hanya mempermudah segala akses informasi yang dibutuhkan, namun telah mampu mengubah tatanan kehidupan dan mengembangkan ruang gerak kehidupan baru. Sehingga, disadari atau tidak, teknologi telah membentuk dunia baru atau komunitas baru, yaitu antara dunia nyata dan dunia maya, yaitu yang disebut cyber community. Maraknya dunia online memaksa para aktivis dakwah turun tangan, mengambil bagian dan ikut andil di dalamnya. Jika tidak, maka akan tertinggal dan tergerus oleh zaman. Cyber religion kemudian muncul dalam rangka mengimbangi dan memanfaatkan teknologi tersebut. Kini bukan hanya tontonan yang dapat kita akses, akan tetapi tuntunan atau agama juga dapat dengan mudah dipelajari melalui media online. Mulai dari pembahasan teori keagamaan yang meliputi fikih dan tafsir, sebagai pada praktek ibadah dan metode membaca Al-Quran, tersaji lengkap dengan gambar dan tutorialnya. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan fenomena cyber religion atau online yang meniscayakan jaringan internet sebagai medianya. Poin selanjutnya itu memaparkan konsep cyber religion, yaitu kebutuhan spiritualitas masyarakat. Poin selanjutnya itu memaparkan tentang YouTube sebagai guru agama di era cyber religion ini. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian itu yaitu konsep cyber religion. Cyber religion dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan agama yang disajikan di dunia maya atau dunia online. Dengan kata lain, cyber religion ini merupakan pengetahuan tentang agama yang disebarkan luaskan melalui media online atau dunia maya ke seluruh pelosok dunia tanpa batas ruang dan waktu. Poin selanjutnya yaitu kebutuhan spiritualitas masyarakat. Melihat tren saat ini, masyarakat begitu haus akan pengetahuan agama untuk memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. Namun, di sisi lain, mereka malas atau tidak ada waktu untuk ke majelis ilmu. Maka para era cyber religion ini, media online terutama YouTube, menjadi solusi untuk berguru dan mencari ilmu keagamaan. Poin selanjutnya yaitu YouTube sebagai guru agama di era cyber religion. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberi dampak digitalisasi pada banyak aspek kehidupan, ikut mengubah cara dan gaya menyampaikan pesan dan menerima pesan, tidak terkecuali bagi para pendakwah.
Hadirnya beberapa platform dan kanal seperti yang disajikan oleh YouTube telah ikut mengubah hal-hal tersebut. Pada masyarakat digital internet, dianggap sebagai guru agama, terutama media YouTube yang memanfaatkan jaringan internet memiliki banyak sekali konten dakwah dari dai-dai populer. Misalnya, channel YouTube Akhyar TV milik Ustadz Adi Hidayat dan Tafakuh Online milik Ustadz Abdul Somad. Poin nomor 5 terkait diskusi atau pembicaraan. Jadi di mana pengetahuan keagamaan diakses melalui YouTube menjadi sebuah pengertian baru, di mana YouTube sebagai guru agama oleh masyarakat. Meskipun tidak berarti guru dalam sebenarnya, karena pada dasarnya YouTube adalah sebuah media dan informasi netral. Di dalam channel Adi Hidayat Official sebagai salah satu channel di media YouTube milik Ustadz Adi Hidayat telah banyak sekali mengupload terkait ceramah-ceramah dari mulai masalah tentang fikih, iktikaf, permasalahan populer dan sebagainya. Terkait video-video tersebut telah disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan masyarakat pengguna YouTube dari berbagai daerah, dan tidak sedikit dari mereka berpandangan bahwa Ustadz Adi Hidayat adalah guru agama mereka, meskipun melalui media YouTube tanpa bertemu langsung. Begitupun dengan ustadz-ustadz lainnya yang berdakwah melalui media YouTube, seringkali dijadikan guru oleh masyarakat yang sudah menontonnya. Ada Ustadz Abdul Somad, Kholik Basalamah, serta ustadz atau guru-guru lainnya. Sehingga muncul istilah populer yaitu guru pada YouTube, dalam pengertian menjadikan YouTube menjadi sumber pencarian ilmu agama. Untuk poin ke-6 terkait kesimpulan. Penggunaan media YouTube pada era cyber religion untuk aktivitas dakwah sangat dibutuhkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut harus mampu ditangkap sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan aktivitas dakwah di masyarakat serta untuk pemenuhan kebutuhan spiritual atau rohani. Di era cyber religion ini muncul pengertian baru, yaitu di mana YouTube yang banyak sekali menyediakan informasi agama menjadi guru agama virtual bagi masyarakat digital. Khususnya agama menjadi guru bukan dalam arti sebenarnya menjadi YouTube guru, di mana pada kenyataannya masyarakat menjadikan guru pada orang yang menyampaikan agama pada media YouTube tersebut. Hal ini terjadi karena kebutuhan spiritual masyarakat di digital yang tinggi terhadap informasi keagamaan. Untuk yang selanjutnya terkait sistematika kepenulisan artikel, dari sistematika kepenulisan artikel yang telah saya baca, menurut saya sudah memenuhi sistematika penulisan artikel yang sudah dibahas pada mata perkuliahan penulisan artikel pertemuan kedua. Semuanya juga sudah lengkap mulai dari judul hingga daftar pustaka. Judul sudah sesuai dengan ketentuan yang tidak melebihi 12 kata. Identitas kepenulisan ada, abstraknya ada sesuai ketentuan, berisi bahasan, tujuan, dan hasil. Di dalam kata kunci ada untuk mempermudah dalam pencarian kunci dari pembahasan. Selanjutnya pendahuluan ada dan sudah tepat. Metode penelitian menggunakan analisis konseptual dan studi literatur. Hasil penelitian sudah bagus dan tepat. Diskusi atau pembahasan sudah lengkap dan mudah dipahami. Penutupnya berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Yang terakhir, daftar pustaka mencantumkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Poin selanjutnya adalah kebahasaan. Artikel tersebut
tanda baca yang digunakan sudah tepat, hubungan antar kalimat dan antar paragraf sudah nyambung dan tidak membingungkan. Namun, artikel tersebut terdapat banyak kesalahan dalam penulisan kata dan tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Atau kata lain masih menggunakan kata tidak baku. Seperti contoh-contohnya yaitu kata kompleks yang di artikel itu kompleks tidak pakai S, dan yang benar atau yang baku itu seharusnya pakai S. Sedangkan penulisan populer, yang benar itu populer, bukan popular. Saya hanya menyontohkan beberapa saja ya. Terus penulisan khotbah itu yang benar khotbah, bukan khutbah. Dan banyak kekurangan kata atau kebanyakan huruf. Misalnya itu ada kata muncullah, itu menggunakan 1 L, tidak menggunakan 2 L. Kemudian kata cyber community, cyber culture, cyber religion, cyberspace, dan video conference pada artikel seharusnya ditulis miring atau italik, namun pada artikel tersebut tidak ditulis miring. Yang selanjutnya, kesesuaian bahasa dengan sistematika penulisan artikel ilmiah. Pada bagian abstrak, isinya sudah sesuai dan lengkap, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami. Pada bagian pendahuluan, seharusnya disertakan tujuan dan alasan pemilihan penelitian tersebut. Namun, pendahuluan tersebut tidak disertai tujuan dan alasan. Lalu, artikel tersebut menggunakan analisis konseptual, dan penulis sudah tepat dengan memasukkan diskusi pada bagian sistematika penulisan. Pada bagian metode, penulis sudah menjelaskan memilih menggunakan metode tersebut. Dalam hasil penelitian sudah menjelaskan batasan seberapa jauh yang akan dibahas dan dijelaskan dengan isi yang lengkap. Karena menggunakan metode konseptual, maka terdapat diskusi di dalamnya. Namun, sebenarnya diskusi tersebut dapat juga diartikan sebagai pembahasan. Kesimpulan yang diberikan sudah sesuai dengan isi pembahasannya. Peneliti juga menggunakan referensi dari banyak sumber terpercaya. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.